Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da amma ba'da. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an fi hazihi al-qanat. Selamat datang di channel pelajaran dasar untuk memahami kaidah bahasa Arab dan tentunya kitab kuning atau kitab yang berbahasa Arab. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar dari mulai dasar kaidah-kaidah bahasa Arab atau segala apapun yang dibutuhkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Langsung masuk kepada materi yang pertama. Kita bahasa terdiri dari beberapa komponen termasuk bahasa Arab. Ada beberapa komponen yang harus difahami baik nanti ketika berbicara maupun membaca yang akan kita gunakan, kita harus mengetahui yang satu ini. Yang pertama, komponen bahasa diantaranya adalah huruf. Kalau di kita pada bahasa Indonesia, kemudian ada beberapa bahasa daerah yang kita butuhkan adalah huruf abjad. Huruf yang diawali dengan A, B, C, D, E urutannya. Kalau dalam bahasa Arab, kita butuh huruf yang diawali dengan huruf A, tapi dengan simbol yang berbeda. A biasanya kita sebut dengan alif, a, bata, saja, dan lainnya. Itu adalah huruf. Nah, huruf ini nanti dia tidak ada artinya kecuali ketika sudah dirangkai. Ketika dirangkai kemudian memiliki arti tertentu, itulah yang kita sebut dengan kalimah. Jadi kalimah adalah susunan huruf dalam bahasa Arab. Ketika sin, shin, sod dirangkai dari beberapa satuan huruf ini, maka akan menjadi sebuah kalimah. Dalam bahasa Indonesia kita sebutnya dengan kata. Kata apa ini? Ada kata kerja, kemudian ada kata benda. Kemudian ketika kata kerja dalam bahasa Arab, apa itu kata kerja? Kata kerja adalah yang memiliki waktu. Kata benda adalah kata yang tidak ada waktunya. Contoh di sini, kata ba itu sudah menulis ketika yaktubu sedang menulis. Contohnya, Bapak sudah menulis. Bapak itu adalah Abi. Nah, Abi qad kataba. Bapak saya sudah menulis. Menulis apa? Menulis tulisan. Abi qad kataba kitabatan. Kok tadi ada katabat tambahin qad, kemudian kitabatun menjadi kitabatan? Nah, itu nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Yang kedua, setelah ada huruf, ada satuan kalimat, maka ketika kalimat tadi itu, kata-kata tadi itu, kalimat dalam bahasa Indonesia kata dirangkai satuannya, maka itu kita sebutnya dengan jumlah. Jumlah ini dalam bahasa Indonesia kita sebutnya dengan kalimat. Ketika kataba, nih, saya rangkai dengan ada siswa, siswa dalam bahasa Arab adalah at-thalib, ad-dars ada pelajaran. Ketika satuan kata ini, satuan kalimat ada satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat, saya rangkai satu, dua, tiga, maka disebut dengan jumlah. Maka kataba, siswa tadi kataba tadi sudah menulis, atau ibu adalah siswa, ad-dars ada pelajaran, berarti terjemahnya adalah kalau dalam bahasa kita siswa itu kataba sudah menulis ad-darsa pelajaran. Predikat, subjek, objek. Nah, ini berarti sudah masuk namanya jumlah atau kalimat. Jadi bisa difahami komponen bahasa dari mulai hurufnya, a, bata saja, satuan hurufnya ba. Ba itu artinya apa? Kita belum tahu artinya. Tapi kemudian ketika dirangkai huruf-huruf tadi itu, maka menjadi sebuah arti yang berfaedah. Contohnya, kata ba, tiga huruf ada ka, ada ta, ada ba. Maka menjadi sebuah kata atau kalimah. Maka artinya sudah menulis. Nah, ketika rangkaian dari kalimah tadi itu, kemudian disusun menjadi dua atau tiga,
sehingga bisa memahamkan orang yang diajak omong, itu sebutnya adalah jumlah dalam bahasa Indonesia kalimat. Di sini contohnya ada kataba, ada at-talib, ada ad-dars. Sang mutakalim, orang yang berbicara, orang pertama ini mau bilang, siswa tadi itu sudah nulis pelajarannya. Nah, jadi kumpulan kata-kata tadi itu kataba, at-talibu, ad-darsa, ada 3 kata. Kataba sudah menulis, at-talibu siswa itu, ad-darsa pelajaran. Nah, itu yang namanya jumlah, atau dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah. Nah, jumlah dalam bahasa Arab nanti ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau diawali dengan kata kerja atau diawali dengan kata benda. Lanjut. Nah, kalau sudah tahu ada huruf, ada kalimat, kemudian ada jumlah, maka kita akan bahas tentang yang kalimah dulu. Rangkaian dari huruf-huruf tadi. Kalimah dalam bahasa Arab nanti akan ada 3, yaitu ada kalimah isim, ada kalimah fi'il, ada kalimah huruf. Ismun adalah kata benda. Ini semua benda. Ada buku, ada meja, ada pulpen, ada rumah, ada dapur, ada kamar, ada TV, dan lainnya semua adalah kata benda. Nah, kata benda dalam bahasa Arab adalah kalimah isim. Kata benda ini tidak akan fungsi kecuali kalau kita sambungkan, kita kaitkan dengan kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab adalah fi'lun. Nah, fi'lun tadi itu ada kataba dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada kalimah harf atau huruf, yaitu kata tugas. Ada min, dari, ada dan, ada ke, dan lainnya. Ada kata tanya. Kemudian ada kata hubung dan lainnya. Jadi ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf. Nah, sekarang kita masuk kepada yang pertama. Bagaimana cara identifikasi kalimat isim? Kalimat ismun, kata benda, itu nanti kita akan lihat bagaimana kita mengetahui dalam bahasa Arab dengan yang disebut kalimatul ismi, kalimat isim atau kata benda. Yang pertama dari sisi artinya. Kalau tahu artinya, apa itu kata benda? Yang pertama adalah dari sisi arti, yang pertama adalah dia itu adalah ismu zat. Ismun itu nama. Zat itu adalah konkret, berbentuk. Kalau ada nama dan dia berbentuk, dia itu adalah kalimat isim dari sisi arti. Maka akan ada manusia, hewan, tumbuhan, benda. Manusia, bentuk manusia, ada Pak Guru, ada petani, ada bapak, ada ibu, dan lainnya. Itu nama-nama tadi itu disematkan pada sesuatu yang konkret, ada bentuknya. Ada hewan, ada baqarah, al-baqarah, sapi betina, ada an-naml, ada semut, dan lainnya. Nanti setelah ini akan ada tugas bagi yang ingin belajar bahasa Arab sungguh-sungguh, akan membuat sebuah contoh setiap tanda dari sisi arti maupun dari sisi tanda-tandanya dari kalimat tadi itu, kalimat isim. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan kamus, atau dengan bantuan ketika butuh internet, nanti ada beberapa kamus online dan lainnya. Yang ke selanjutnya, dari sisi arti ada namanya ismul makna, benda tapi abstrak. Tidak ada bentuknya. Contoh, ada kebahagiaan, as-sa'ada, sungguh-sungguh, al-judu, benci, al-karahatu, al-bughdu. Nah, itu diantara sinonimnya. Ada yang namanya cinta, al-mahabbatu, dan lainnya. Ada ismul alam, nama. Alam itu adalah nama. Jadi alam itu banyak arti. Kalau dalam konteks pembelajaran bahasa, alam ini adalah nama. Tapi alam juga bisa berarti nanti dia adalah bendera, juga bisa jadi. Pendek ya, alam bukan alam. Alam. Ada manusia, nama orang, nama hewan, dan lainnya. Intinya dia nama. Apapun nama itu, maka dia adalah kata benda. Nama tempat,
Ada kota, ada negara, ada benua, ada toko, ada segala bentuk apapun, manusia, tempat, atau merek, Samsung, mobil, Toyota, Honda, dan lainnya. Semua itu adalah kata benda atau kalimatul ismi. Yang keempat, kata sifat. Kata sifat ini juga kata benda. Nah, ini ada beberapa contoh kata benda. Ada jamilatun, cantik. Kalau ganteng, taknya dibuang, kan laki-laki. Nggak pakai tak dalam bahasa Arab. Jamilun. Tawilun. Kok ada tawilatun? Ya, kalau untuk mensifati sesuatu yang mu'annas. Contoh, mistorotun. Penggaris, mistar. Penggarisnya panjang, karena mistorotun pakai tak, maka jadi tawilatun. Ada taknya. Kolamun, ada taknya nggak? Tidak. Kolamun pulpen, pulpennya panjang, berarti kolamun towilun. Nah, seimbang. Nanti kita akan bahas itu. Yang kelima adalah ada 8 kata benda atau isim yang 8 dalam bahasa Arab. Nanti ada isim isyarah, ada isim domir, ada isim mausul, isim syarat. Nanti kita akan bahas tersendiri. Baik, itu dari sisi arti. Sekarang kita akan mengetahui kalimat isim, kata benda, tapi dari sisi tandanya, dari tulisannya. Kalau belum tahu artinya, saya belum tahu artinya dalam bahasa Arab. Ketika ada sebuah kata, kemudian ada di situ, kita mengetahuinya gimana? Mudah. Tandanya yang pertama, dia adalah kalau pakai al. Yang pertama, kalau dikasih al, itu pasti kata benda. Contoh kitabun tadi kan ada buku, dikasih al-kitabu. Nggak pakai al, tapi kalau nggak pakai al berarti ditanwin. Jadi kitabun. Jadi kitabun nggak pakai al, atau dikasih al-kitabu. Loh, ini kok nggak tanwin? Ya, dalam bahasa Arab, kalau ada al, maka kata benda tadi tidak boleh ditanwin untuk menunjukkan, membedakan antara yang umum dengan yang khusus. Loh, bedanya Alkitabun dengan Alkitabu apa? Kitabun berarti ada sebuah buku dari pembicara dan mukhotob orang kedua yang diajak bicara tadi itu sudah mengetahui buku-buku yang mana. Nah, kalau belum ketahuan berarti dia adalah kitabun. Saya mau beli buku. Nah, kemudian antara yang berbicara dengan yang diajak bicara orang kedua tadi itu mengerti, oh iya, silahkan cari di pasar. Ada toko buku besar di sana. Berarti antara mutakalim yang berbicara orang pertama dengan mukhotob orang kedua sudah tahu. Taunya dari mana? Bisa jadi kemarin sudah obrol bahwa ada tugas untuk mengetahui materinya harus beli buku itu. Berarti yang tahu siapa? Antara yang berbicara dengan yang diajak bicara. Yang ketiga ada tak marbutohnya. Kalau ada tak marbutoh, maka dia adalah kata benda. Memang ada yang tidak marbutoh, ada tak yang terbuka. Tak yang terbuka. Marbutoh itu dari kata-kata robato. Robato itu adalah diikat atau disambungkan. Maka ketika terbuka, maka disambungkan. Ketemu ujung dengan ujung, maka disebut dengan marbut. Taknya terikat. Ketemu ujung dengan ujung, maka marbutoh. Nah, tak marbutoh ini hanya di kata benda atau kalimat isim. Kata benda, kalau terbuka, nanti dia ada di kalimat fi'il atau kata kerja. Selanjutnya, yang keempat, ada huruf jar. Huruf jar. Nah, huruf jar itu diantaranya tadi itu disebut dengan huruf itu kata tugas. Nah, kita sebutkan di sini saja. Ada min dari, kemudian ke, kemudian di. Min dari mana? Minal baiti, dari rumah. Kemana? Ke sekolah, ilal madrasati. Nah, huruf jar ini punya ciri khusus. Kalau ada huruf jar, diantaranya 3 ini yang sudah kita sebutkan, sudah saya sebutkan, maka terakhirnya harus dikasroh. Maka min dari rumah, minal baiti. Kemana? Ke sekolah, al madrasah berarti ilal madrasati. Di mana? Nah, kalau di mana? Di pasar. Pasar adalah suq, dari fisuki. Nah, seperti itu. Yang kelima adalah an-nida. Nida itu dipanggil. Nah, ya Ahmad, ya, semua yang dipanggil adalah kata benda. Dan terakhir ada subjek atau objek, musnad atau musnad ilaih. Musnad ilaih adalah subjek atau musnadnya nanti ada objeknya. At-talibu, ini
siswa ini rajin. Nah, yang rajin siapa? Siswanya, ini subjeknya, ini predikatnya. Nah, ada atolibu, ada saya yakra'u, predikatnya atolibu, ini siswanya. Kemudian